Oke, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih kepikiran gimana caranya kita di zaman yang serba canggih ini bisa pakai semua teknologi tanpa jadi kebablasan? Nah, kita akan kupas tuntas gimana caranya tetap berpegang pada iman di tengah gempuran informasi, mulai dari zodiak sampai kecerdasan buatan. Oke, kita langsung aja ya. Coba dipikirin, zodiak, Google Maps, AI, mana yang cuma alat, mana yang udah jadi berhala modern? Pertanyaan ini penting banget kan? Kita pakai Google Maps setiap hari, kita cek ramalan cuaca, bahkan mungkin minta bantuan AI. Tapi di sisi lain, ada ramalan bintang, horoskop, dan semacamnya. Nah, garisnya di mana sih? Di mana batas antara informasi yang ngebantu sama sesuatu yang udah melanggar iman kita? Yuk, kita bedah. Nah, untuk nemuin jawabannya, kita perlu mundur dikit. Kita harus paham dulu satu konsep dasar dari Alkitab, yaitu tentang musim atau waktu yang sudah ditentukan. Percaya deh, ini kuncinya buat ngerti semua ini. Alkitab sendiri bilang di Kejadian 8 ayat 22, selama bumi masih ada, gak akan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Artinya apa? Artinya, Tuhan sendiri yang ngatur ritme alam ini. Ada polanya, ada keteraturannya. Dari pagi jadi malam, dari musim tanam ke musim panen. Semua udah ada siklusnya. Nah, yang seru tuh di sini. Manusia dari dulu tuh selalu coba buat ngebaca ritme alam ini, ya kan? Kita bikin kalender buat ngikutin siklus tahunan. Kita bikin jam buat siklus harian. Bahkan di beberapa budaya ada sistem siklus 12 tahunan buat lihat tren jangka panjang. Intinya kita ini secara alami emang suka nyari pola. Coba deh kita renungin lagi. Aplikasi cuaca di HP kita atau Google Maps yang nuntun kita di jalan, itu sebetulnya lagi ngapain sih? Ya, mereka lagi melakukan hal yang sama persis. Mereka itu sistem informasi modern yang pakai data buat bantu kita membaca musim atau pola yang diciptain Tuhan. Entah itu pola cuaca atau pola lalu lintas. Jadi pada dasarnya, ya itu cuma alat. Oke, jadi kita udah sepakat ya, mencari informasi soal pola itu wajar. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial. Kapan sebuah alat informasi yang tadinya biasa aja bisa berubah jadi berhala yang disembah? Jadi, poin utamanya di sini nih. Masalahnya itu bukan di informasinya, sama sekali bukan. Tapi soal apa yang kita lakukan dengan informasi itu, niatnya apa? Apa kita pakai sebagai alat, kayak peta, buat persiapan, atau kita malah menyembahnya? Kita mulai menghubungkannya dengan dunia roh, pakai sesajen, dupa, dan minta berkat dari situ. Nah, itu bedanya. Dan di Alkitab ada satu cerita yang pas banget buat ngegambarin ini. Kisahnya namanya Nehustan. Ini cerita yang ya agak tragis, tentang gimana sesuatu yang awalnya diperintahkan Tuhan sebagai alat penyembuhan, justru berakhir jadi berhala. Jadi, awalnya fungsinya jelas banget. Ular tembaga itu cuma alat, titik. Siapapun yang dipatuk ular, tinggal lihat ke ular tembaga itu, terus sembuh. Ini simbol penyediaan Tuhan. Ingat ya, simbol, bukan sumber kekuatannya. Tapi coba lihat apa yang terjadi beberapa generasi setelahnya. Garis batasnya mulai kabur, mulai hilang. Bangsa Israel malah nyembah bendanya. Mereka bakar dupa buat si ular tembaga ini seolah-olah benda itu punya kuasa sendiri. Udah salah kaprah kan? Nah, disinilah titik baliknya. Raja Hizkia ngambil tindakan tegas, benar-benar drastis. Dia ancurin ular tembaga itu. Loh, kok dihancurin? Kan itu dari Tuhan. Ya, karena sesuatu yang tadinya alat yang sah, udah diselewengin jadi berhala. Batasnya udah dilewatin jauh banget. Cerita tadi langsung bikin kita mikir kan, terus gimana solusinya buat kita sekarang? Di zaman informasi kayak gini, gimana caranya kita bisa pakai semua alat canggih ini tanpa jatuh ke lubang yang sama, lubang ketakutan dan penyembahan berhala? Jawabannya ada di dalam roh. Roma 8 ayat 15 bilang, kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Kuncinya di kata takut. Rasa takut inilah, takut akan masa depan, takut miskin, takut sial yang seringkali jadi pintu masuk orang-orang lari ke penyembahan berhala. Mereka cari pegangan lain. Artinya apa? Artinya, kalau kita hidup dipimpin sama Roh Kudus, hasilnya itu bukan ketakutan, bukan jadi budak dari ramalan atau sistem duniawi. Justru sebaliknya, yang kita dapat itu kekuatan, kebebasan sejati, dan identitas baru sebagai anak-anak Allah yang gak perlu takut sama apapun. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang prakteknya gimana di kehidupan sehari-hari? Yuk kita bikin ini jadi super simple, jelas, dan bisa langsung kita lakuin. Prinsipnya itu jelas banget, dibagi dua.
Sisi do atau yang harus kita lakukan, ya kita disuruh rajin kerja, kumpulin hasil, dan jadi berkat buat orang lain, bersedekah. Itu cara Tuhan. Nah, di sisi don't, batasnya tegas. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah coba-coba berhubungan sama roh orang mati, peramal, atau pakai ritual bakar-bakaran kayak dupa dengan niat untuk menyembah. Itu area terlarang. Jadi kesimpulannya gini, anggap aja semua informasi, cuaca, data, analisis, itu kayak ramalan cuaca. Gunanya buat apa? Buat persiapan. Oh, besok kayaknya mau hujan, siapin payung. Sesimpel itu. Tapi jangan pernah biarkan informasi itu jadi sesuatu yang kamu sembah atau kamu takuti. Kenapa? Karena kekuatan kita bukan dari situ. Dan ini jadi perenungan buat kita semua. Di dunia yang informasinya makin hari makin gila-gilaan, pertanyaannya balik lagi ke diri kita masing-masing. Gimana caranya kamu secara pribadi akan membedakan mana yang cuma alat bantu dan mana yang udah jadi berhala di hidupmu?